Bagi Anda penerima manfaat yang biasanya memperoleh bantuan sosial sebesar Rp400.000 untuk kuota sembako atau BPNT, jangan kaget apabila menjelang akhir tahun 2024 ini Anda akan memperoleh bantuan tambahan yang jumlahnya variatif. Nah, apakah ini menjadi pertanda bahwa bantuan PKH, ya penerima PKH ini jumlahnya ditambah di akhir tahun 2024 ini? Oke, simak videonya hingga tuntas, jangan sampai Anda skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kejutan yang luar biasa untuk para penerima manfaat ya seluruh Indonesia tentunya bahwa di akhir tahun 2024 ini tentunya di akhir bulan yang lalu bulan Oktober kami para pendamping sosial program Keluarga Harapan diberikan kesibukan yang luar biasa oleh Kementerian Sosial, yaitu salah satunya ya dari beberapa kesibukan yang ada yaitu tentang adanya verifikasi dan validasi calon penerima manfaat program Keluarga Harapan. Nah, apakah ini, artinya penerima PKH ditambah jumlahnya menjelang akhir tahun 2024 ini? Oke, yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada Anda, bahwa di akhir-akhir bulan Oktober yang lalu, kami memperoleh surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tentang adanya, BNBA atau BNMB Address untuk calon penerima manfaat program Keluarga Harapan. Nah, kita ketahui bahwa penerima manfaat program Keluarga Harapan setiap periode penyalurannya hingga saat ini jumlahnya adalah 10 juta KPM di seluruh Indonesia. Dengan adanya surat pemberitahuan adanya calon penerima manfaat PKH ini, apakah penerima manfaat yang 10 juta ini ditambah kuotanya? Oke, yang perlu saya tegaskan kepada Anda bahwa untuk verifikasi dan validasi yang kami lakukan di akhir-akhir bulan yang lalu, bulan Oktober, ini melibatkan para pendamping sosial dan juga para operator DTKS yang ada di desa ataupun kelurahan, termasuk juga para perangkat desa maupun perangkat kelurahan di masing-masing desa atau kelurahan di seluruh Indonesia. Nah, verifikasi dan validasi tersebut merupakan perintah dari Kementerian Sosial untuk menutup ya, jadi untuk penggenapan kuota dari 10 juta KPM yang tidak terpenuhi untuk menjelang pencairan di akhir tahun, yaitu untuk tahap terakhir. Seperti itu. Jadi, yang seharusnya jumlahnya adalah 10 juta KPM ternyata kurang ya jumlahnya, sehingga ini perlu dilakukan penambahan atau perluasan penerima manfaat, seperti itu. Nah, sebab dari berkurangnya penerima manfaat PKH yang sebelumnya 10 juta ini bervariatif ya sebabnya. Yang pertama adalah adanya KPM yang telah non-komponen akibat dari graduasi alamiah. Nah, graduasi alamiah ini bisa terjadi ketika ada beberapa hal, yaitu misalkan KPM dinyatakan telah meninggal dunia dan tidak ada pengurus penggantinya, ya, misalkan lansia dan lain sebagainya. Lalu juga ada KPM yang sudah sejahtera dan ini menjadi target graduasi. Lalu misalkan ada KPM yang ternyata sudah mengajukan untuk mundur dan sebagai penerima bantuan pena, bisa jadi seperti itu, dan yang lain sebagainya. Nah, dengan adanya beberapa pengurangan yang jumlahnya tentunya fantastis ya di seluruh Indonesia ketika ditotal, maka secara otomatis ketika akan dilakukan penyaluran menjelang akhir tahun 2024 alias tutup buku, maka Kementerian Sosial menemukan jumlah yang cukup besar yang tentunya ini menjadi masalah ketika 10 juta KPM ini tidak genap ketika penyaluran menjelang penutupan akhir tahun ini. Nah, Kementerian Sosial berinisiatif untuk melakukan verifikasi validasi ulang kepada data yang dimaksud yang telah dikirimkan ke masing-masing dinas sosial di kabupaten atau kota di seluruh Indonesia yang berisikan nama-nama yang sudah tentu ini turun dari pusat namanya. Jadi tidak bisa ya kita mengajukan dari tingkat bawah. Nah, usulan-usulan yang ada dari bawah ini tentunya diusulkan melalui pemerintah desa ataupun kelurahan melalui sistem Musdes atau Muskel supaya masuk di TKS. Nah, untuk penggenapan penerima PKH sejumlah 10 juta di akhir tahun ini diambil dari mereka yang sebelumnya telah memiliki KKS alias sudah menerima bantuan sosial. Nah, siapa itu? Bagi mereka yang sebelumnya menerima program sembako saja atau BPNT saja, maka berpeluang untuk bisa memperoleh bantuan PKH juga. Nah, syaratnya adalah mereka memiliki setidaknya satu komponen kepesertaan ya supaya bisa dimasukkan ke dalam syarat penerima bantuan PKH. Nah, komponen yang dimaksud dalam PKH tersebut adalah komponen kesehatan yang pertama yang terdiri dari ibu hamil maupun memiliki anak usia 0 sampai 6 tahun.
Lalu untuk komponen yang kedua memiliki anak usia pendidikan SD hingga SMA dan juga komponen kesejahteraan sosial alias komponen yang ketiga yaitu adanya lanjut usia minimal 60 tahun dan juga penyandang disabilitas berat. Jika para penerima BPNT yang namanya ini di verifikasi validasi memenuhi salah satu dari kriteria tersebut, maka secara garis besar desa ataupun kelurahan akan melaporkan hasil verifikasinya ke Kementerian Sosial sehingga berpeluang besar untuk memperoleh bantuan tambahan yaitu program Keluarga Harapan. Sehingga sangat masuk akal ya apa yang saya sampaikan bahwa jangan terkejut jika misalkan Anda yang sebelumnya hanya menerima kuota sembako sebesar 400.000 saja, tiba-tiba di akhir penyaluran nanti akan masuk saldo di luar itu. Jadi jumlahnya bervariatif. Misalkan jika Anda memiliki anak SD yang disalurkan oleh KKS, ada tambahan sebesar 133.000 dan begitu pun seterusnya sehingga lansia maupun penyandang disabilitas Rp400.000. Jadi seperti itu. Nah, tentu sudah sangat jelas ya ini ya. Jadi untuk KPM yang berpeluang mendapatkan bantuan PKH hasil penggenapan untuk menuju 10 juta adalah mereka yang sebelumnya memperoleh bantuan sembako atau BPNT. Mengapa dilakukan seperti itu? Mungkin karena ini mempercepat ya, jadi mempercepat penyerapan penyaluran PKH. Jadi diambil dari mereka yang sudah memiliki KKS sehingga tidak perlu lagi ada proses burekol dan yang lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan KPM yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia? Nah, ini juga dijawab oleh Kementerian Sosial bahwa untuk KPM yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia ini masih tetap terhitung di dalam 10 juta tersebut. Jadi tenang saja, meskipun hingga saat ini masih belum kita ketahui kejelasannya kapan kira-kira ya peralihan dari pos ke Himbara ini diproses. Nah, ini tidak akan mengubah jumlah dari 10 juta KPM tersebut. Yang jelas proses untuk penggenapan ini adalah dikhususkan bagi KPM yang penyalurannya melalui KKS. Untuk PT Pos Indonesia, kita berharap yang terbaik karena ini sudah hampir ya berakhir tahun 2024. Semoga saja ada gebrakan langsung dari Bapak Menteri Sosial yang baru. Semoga saja segera tertangani karena sudah 2 tahap ya untuk penyaluran melalui PT Pos Indonesia ini molor. Jadi seperti itu. Baik, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan. Sekali lagi jangan sampai terkejut karena bagi Anda penerima BPNT, Anda berpeluang untuk menerima bantuan PKH di akhir tahun ini sesuai dengan apakah Anda layak untuk menerima tersebut, apakah memiliki komponen kepesertaan. Semoga saja bagi nama-nama yang kemarin di-verifal sesuai datanya sehingga Kementerian Sosial bisa mencapai kuota 10 juta KPM untuk penyaluran di akhir tahun 2024. Terima kasih bagi Anda yang senantiasa mensupport perkembangan channel ini, lebih-lebih bagi Anda yang telah support channel Inspirasi Utara dan subscribe channel ini. Saya Kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.